Kembali lagi kita dalam pembelajaran IPS terpadu dengan materi pendistribusian kembali pendapatan nasional bersama Ibu Raya. Distribusi pendapatan nasional merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu negara seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Bagaimana jika distribusi pendapatan tidak merata? Sebaiknya jika distribusi pendapatan nasional tidak merata, maka perubahan atau perbaikan satu negara tidak akan tercapai. Hal seperti inilah yang akan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Konsep distribusi pendapatan: 1. Kurva Lorenz, 2. Indeks atau rasio Gini, yang ketiga kriteria Bank Dunia atau World Bank. Kurva Lorenz adalah kurva yang menunjukkan pembagian antara kumulatif pendapatan dengan penduduk yang menarik garis diagonal. Semakin cembung kurva Lorenz, semakin tidak merata distribusi pendapatan, ketimpangan semakin tinggi. Rasio Gini berasal dari nama Corrado Gini, ahli statistik Italia yang merumuskannya pada tahun 1912. Rasio Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi agregat atau keseluruhan. Semakin besar rasio Gini, semakin tidak merata distribusi pendapatan atau ketimpangan semakin besar atau tinggi. Koefisien Gini, sedangkan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah koefisien Gini atau indeks Gini. Kurva Lorenz untuk mengetahui tingkat pemerataan distribusi pendapatan suatu negara. Jika diketahui dari grafik yang dinamakan kurva Lorenz, artinya kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dengan distribusi pendapatan. Bank Dunia mengelompokkan pendapatan masyarakat atas 3 kategori, yakni 40% penduduk pendapatan terendah, lebih kecil 12%, pendapatan nasional tidak merata tinggi. 40% penduduk pendapatan terendah, lebih kecil dari 17%, pendapatan nasional, ketidakmerataan sedang. 40% penduduk pendapatan terendah, lebih besar 17%, pendapatan nasional, ketimpangan rendah. Menurut Bank Dunia, negara dikelompokkan pendapatan per kapita sebagai berikut. 1. Negara berpendapatan rendah memiliki pendapatan per kapita sebesar 1045 US dollar. 2. Negara berpendapatan menengah bawah memiliki pendapatan per kapita antara 1046 US dollar sampai 4125 US dollar. 3. Kelompok negara berpendapatan menengah tinggi ini memiliki pendapatan per kapita antara 4.126 US dollar sampai 12.736 US dollar. 4. Kelompok negara yang berpendapatan tinggi memiliki pendapatan per kapita lebih besar dari 12.736 US dollar. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Lain kali kita lanjutkan. Sekian dan terima kasih.